Halo, kembali lagi bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas TO5 UTBK Biologi. Oke, kita mulai saja dari nomor 61. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Pada sel gandum, transkripsi di dalam inti sel, sedangkan transformasi berlangsung di sitoplasma. B. Pada sel gandum, transkripsi berlangsung di inti sel. C. Pada Streptococcus sp, transkripsi berlangsung di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma. D. Pada Agrobacterium tumefaciens, transkripsi berlangsung di sitoplasma, sedangkan translasi berlangsung di inti sel. Ataukah E. Pada semua jenis sel, transkripsi dan translasi berlangsung di dalam inti sel. Baik, kita akan bahas untuk nomor 61 ini, kita telah satu persatu. Pertama, untuk bagian A, untuk option yang A, pada sel gandum. Seperti kita ketahui bahwa sel gandum merupakan salah satu sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan merupakan sel eukariotik. Sel eukariotik. Oke. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya proses sintesis protein ini terdiri dari dua tahap. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, di antaranya ada transkripsi yang merupakan proses pembentukan RNA-D, dan yang kedua translasi atau penerjemahan kode genetik menjadi asam amino yang nantinya akan menjadi protein. Nah, coba kita lihat saat transkripsi pada sel eukariotik, ya, mau sel tumbuhan ataupun sel hewan, pokoknya dia sel eukariotik, transkripsinya akan terjadi di bagian nukleus, atau di bagian inti sel. Sedangkan untuk translasi akan terjadi di ribosom. Nah, seperti itu ya konsep dasarnya. Oke, seperti kita tahu bahwa sel gandum ini merupakan salah satu sel tumbuhan. Jadi, transkripsinya di dalam inti sel, sedangkan translasinya berlangsung di sitoplasma, ini salah. Harusnya di ribosom. Oke, kita lihat yang kedua. Pada sel marmut, transkripsi berlangsung di inti sel. Betul sekali, ya. Kemudian, pada Streptococcus sp. Streptococcus sp ini merupakan salah satu spesies bakteri. Sehingga transkripsi berlangsung apakah di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian ketahui bahwa khusus untuk sel prokariotik, ini salah satunya adalah Monera. Salah satunya adalah Monera. Kingdom Monera. Kingdom Monera ini meliputi bakteri dan juga alga biru. Nah, untuk proses transkripsi dan juga translasinya ini berlangsung di dalam sitoplasma. Di sitoplasma. Artinya, karena yang namanya Monera ini tidak memiliki inti sel, ya. Jadi di sini Ibu katakan karena mereka memang tanpa membran inti, sehingga dikatakan juga mereka tidak memiliki inti sel, sehingga intinya ini disebut dengan nukleoid. Jadi bukan nukleus, begitu. Nah, untuk transkripsi dan juga translasinya ini berlangsung di sitoplasma. Karena kenapa tidak di inti sel? Karena mereka tidak memiliki inti sel, namun mereka hanya memiliki nukleoid. Sedangkan untuk translasi ini tetap saja terjadi di ribosom, sama. Dan memang ribosom ini letaknya ada di sitoplasma. Jadi menurut option C ini, transkripsi berlangsung dalam inti sel itu salah ya. Sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma. Lebih tepatnya di ribosom. Jadi ini salah ya. Pada Agrobacterium tumefaciens, transkripsi berlangsung di sitoplasma, sedangkan translasi berlangsung di inti sel. Ini pun salah, karena Agrobacterium tumefaciens itu juga merupakan salah satu jenis bakteri.
Dan yang terakhir, pada semua jenis sel transkripsi dan translasi berlangsung di dalam inti sel. Itu salah ya. Sehingga dengan demikian jawaban untuk nomor 61 ini adalah B. Baik, kita lanjut ke nomor 62. Pada tahap mitosis berikut, yang paling baik untuk digunakan dalam pembuatan kariotip adalah, nah, kalian masih ingat apa itu kariotip? Kita bahas dulu di sini sedikit mengenai apa itu kariotip. Nah, seperti kita tahu bahwa yang namanya kariotip ini merupakan suatu set dasar kromosom ya. Set dasar kromosom pada suatu individu. Pada suatu individu atau suatu organisme. Seperti itu. Kemudian di sini pada tahap apa untuk pembuatan kariotip ini yang paling baik digunakan? Katanya seperti itu. Nah, kita review lagi sedikit. Apakah kalian masih mengenal, masih ingat tentang pembelahan mitosis? Ada salah satu tahapan pembelahan dalam mitosis di mana pada tahapan ini kromosom akan tampak sangat jelas sekali ya. Nah, tahapan ini adalah tahapan di mana si kromosom-kromosom berderet, berjejer di bidang ekuator atau di bidang pembelahan, sehingga di sini dapat dilihat kromosom tampak sangat jelas. Oke. Nah, di sini pada tahap ini kromosom tampak jelas. Oke, apakah kalian tahu tahapan apa ini? Tahapan ini kromosom sedang berjajar, berderet di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Oke, yang tahu pasti nggak sabar ingin menjawabnya. Ini adalah tahapan metafase. Ya, jadi ini adalah tahapan metafase pada pembelahan mitosis. Jadi di tahap inilah kromosom tampak sangat jelas. Ya, kromosom akan tampak jelas. Nah, sehingga ketika akan melakukan pembuatan kariotip bisa dilakukan pada saat tahapan metafase. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke nomor 63. Pernyataan yang tepat dikaitkan dengan reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis adalah A. Pada reaksi gelap di klorofil, gula akan diubah menjadi karbon dioksida. B. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap di stroma. C. Energi yang diperoleh dari reaksi terang akan disimpan dalam bentuk NADPH. D. Siklus Kelvin hanya terlibat pada reaksi terang. Dan E. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya secara langsung, termasuk produk dari hasil reaksi terang. Baik, kita bahas dulu di sini untuk jawabannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam fotosintesis ini terdiri dari dua reaksi. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi terang atau disebut dengan siklus Hill.
Reaksi terang dalam fotosintesis terjadi di bagian stroma. Ya, maksud Kak Gina, ini terjadi di bagian grana, tepatnya di tilakoid, dan lebih tepatnya lagi di bagian membran tilakoid. Oke. Nah, dalam reaksi terang akan dibentuk bahan baku yang nantinya digunakan untuk reaksi gelap ya. Sehingga di sini tujuannya adalah untuk membentuk bahan baku reaksi gelap berupa ATP dan juga NADPH2 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin-Benson. Oke. Siklus Kelvin-Benson ini terjadi di bagian stroma yang merupakan cairan dari kloroplas. Kemudian tujuan dari reaksi ini adalah untuk membentuk reaksi gelap. Maksud Gina untuk membentuk glukosa. Nah, itu ya. Oke, kita identifikasi dulu ke soal. Back to soal again. Kita lihat. Pada reaksi gelap di klorofil, gula akan diubah menjadi karbon dioksida. Betul atau salah? Salah ya. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Betul. Oke, sedangkan reaksi gelap di stroma? Oke, betul ya. Jadi jawabannya otomatis yang B ya. Tapi sebelum kita fixkan jawabannya B, kita lihat dulu yang C-nya. Energi yang diperoleh dari reaksi terang akan disimpan dalam bentuk NADPH. Sebetulnya energi ini tidak disimpan, ya, bukan disimpan, bukan disimpan. Justru nantinya akan digunakan dalam siklus Kelvin atau dalam reaksi gelap. Oke, jadi yang dicek kurang tepat, ya. Kemudian siklus Kelvin hanya terlibat pada reaksi terang, salah juga, seharusnya pada reaksi gelap. Siklus reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya secara langsung, termasuk produk dari hasil reaksi terang. Ini pun salah ya. Dengan demikian nomor 63 jawabannya adalah B. Oke. (64) Industri keju menggunakan laktase sebagai biokatalis untuk mengubah. Nah, di sini biokatalis. Suatu zat yang berhubungan dengan biokatalis mengingatkan kita pada zat yang bernama enzim. Karena enzim ini berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator adalah artinya si enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia, dapat mempercepat reaksi dengan cara dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Itulah yang dinamakan dengan enzim. Nah, kita harus tahu di sini yang ditanya adalah laktase. Laktase ini berarti merupakan enzim. Enzim yang dapat mengubah apa menjadi apa. Yang namanya enzim, di situ ketika dia akan bekerja, mereka harus membutuhkan substrat dulu ya. Nanti substrat ini dia akan diubah menjadi suatu produk. Itu
dan si enzimnya ini nanti ada di sini ya. Di enzimnya ini yang membantu mengubah si substrat menjadi produk. Seperti itu. Oke, kita lihat. Karena di sini enzimnya laktase. Nah, kira-kira si laktase ini digunakan untuk mengubah substrat berupa apa ya? Ternyata substratnya berupa laktosa. Nanti laktosa ini akan diubah oleh laktase menjadi suatu produk, yaitu glukosa dan juga galaktosa. Seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk nomor 64 adalah yang A. Oke, sekarang kita ke nomor 65. Pankreas sebagai sistem endokrin dapat menghasilkan hormon somatostatin, yaitu hormon yang dihasilkan bla bla bla. Nah, berbicara mengenai kelenjar pankreas. Kalian masih ingat bagaimana bentuk kelenjar pankreas? Kelenjar pankreas ini salah satu dari sistem endokrin ya, tetapi dia pun dapat dimasukkan ke dalam kelenjar eksokrin, dan juga bisa dimasukkan dalam kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin karena dia memiliki saluran yang bisa menghasilkan enzim dan juga suatu zat yang lainnya, ya khususnya enzim ya say. Oke. Nah, sedangkan mengapa pankreas dimasukkan dalam sistem endokrin? Di sini sudah sangat jelas karena pankreas ini menghasilkan suatu zat yang berupa hormon. Oke, kita gambarkan sedikit mengenai pankreas sebelah sini. Pankreas ini merupakan organ atau suatu kelenjar yang letaknya di bawah lambung ya, kurang lebih seperti ini. Pankreas jika kita lihat di bawah mikroskop, di pankreas ini terdapat suatu kumpulan mirip dengan pulau-pulau. Nah, seperti ini kurang lebih. Ternyata pulau-pulau ini merupakan suatu kumpulan sel. Ya, di antaranya ada yang bernama sel alfa. Ada juga yang bernama sel beta, dan ada juga yang bernama sel delta. Oke. Nah, ketiga sel ini tentunya bisa menghasilkan suatu hormon yang fungsinya berbeda-beda. Antara lain, untuk sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon. Untuk sel beta, dia menghasilkan hormon insulin, dan untuk sel delta, ini menghasilkan hormon somatostatin. Nah, ya seperti kita ketahui untuk sel alfa ini, dia menghasilkan glukagon yang mampu mengubah glikogen menjadi glukosa. Sehingga bisa menambah kadar glukosa dalam darah. Sedangkan untuk insulin sebaliknya, dengan adanya insulin dapat mengubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot. Glikogen. Seperti itu. Satu lagi, di sisi lain ternyata ada suatu sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin, di mana fungsinya somatostatin ini dapat menghalangi hormon pertumbuhan ya. Jadi dia bisa menjadi penghalang hormon pertumbuhan
bisa menjadi penghalang bagi hormon pertumbuhan. Salah satunya adalah hormon GH, growth hormone. Selain itu juga dia bisa menghambat sekresi dari glukagon dan juga insulin. Ya, jadi sini juga sebagai atau bisa menghambat glukagon dan insulin. Seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian untuk nomor 65 ini jawabannya adalah yang C. Sel delta merupakan penghalang. Jadi, ulangi ya, somatostatin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel delta yang merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan juga insulin. Oke, jadi jawabannya adalah C.